jalan orang benar gitu ya, lurus, dan dia berakar, artinya selalu mencari air kehidupan untuk menopang dia supaya bisa melalui segala persoalan-persoalan kehidupan yang dia alami begitu. Shalom Good Readers, kita akan kembali melanjutkan renungan kita di Amsal pasal 12 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menemukan ada orang baik, ada orang tidak baik gitu ya, atau dikatakan orang yang benar atau orang tidak benar. Dan memang dalam proses perkenalan kita dengan seseorang ataupun grup lah misalnya begitu, itu akan kita akan ditunjukkan dan akan diperlihatkan. Demikian juga dengan Amsal. Amsal mengatakan orang yang menipu itu artinya apa? Jalannya itu berkelak-kelok gitu ya. Ya kita tahu lah, orang menipu itu kan harus lihai dia. Lihai untuk nipu sana ngomong sini kan harus lihai. Dan orang yang tegak itu artinya sombong karena dia berdiri, dia tidak mau menunduk gitu ya. Jadi orang yang tegak. Amsal ingin memperlihatkan sebenarnya orang yang dikaliku, ada orang yang tegak begitu, ini adalah orang yang tidak benar begitu di mata Tuhan atau orang fasik. Jadi memang kita tidak bisa melihat karakter orang kalau dia lika-likunya oke ya, lihai sana sini, kayaknya manis omongannya, nggak taunya penipu begitu ya. Sepertinya orang yang terhormat, tegak begitu ya, nggak taunya korupsi dan seterusnya. Jadi Amsal ingin memperlihatkan bagaimana orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang fasik, orang yang jauh dari Tuhan. Dan yang kedua adalah Amsal mengkontraskan orang baik. Orang baik di sini jalannya itu lurus, dan orang benar itu berakar ke bawah, artinya dia itu selalu rendah hati. Jadi Amsal ingin memperlihatkan ada orang yang jalannya lurus, itu orang benar, dan orang benar itu juga dia ke bawah, artinya itu selalu rendah hati. Nah, ini adalah dua kontras karakter yang mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita temukan begitu ya. Dan kita seringkali alami begitu. Nah, kita diajarkan oleh Amsal ini, kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga, ada kata goncang di situ. Ada kata goncang di situ adalah apakah itu memang sebuah ujian, apakah itu memang sebuah tantangan yang kita hadapi, maka kita akan bergoncang. Nah, kalau orang fasik digoncang, itu akan dihukum oleh Tuhan. Karena tantangan-tantangan persoalan yang kita hadapi, dia akan memakai cara menipu, dia akan memakai jalan-jalannya orang fasik gitu ya, untuk menyelesaikan masalahnya, persoalan kehidupannya. Tetapi kalau orang benar, dia akan selalu berakar kepada Tuhan. Dia akan selalu mencari Tuhan, seperti akar yang selalu mencari air, sampai menemukan air kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Nah, di sini perlu sekali kata goncang itu terjadi dalam kehidupan kita, bahkan mungkin sudah berkali-kali terjadi begitu ya. Nah, tapi Amsal kembali lagi mengingatkan kita, Good Readers, bahwa kita akan teruji sebagai orang yang seperti apa ketika kita mengalami guncangan yang hebat dalam kehidupan kita. Nah, disitulah kita harus seperti jalan orang benar gitu ya, lurus, dan dia berakar, artinya selalu mencari air kehidupan untuk menopang dia supaya bisa melalui segala persoalan-persoalan kehidupan yang dia alami begitu. Begitu juga dengan kita, Good Readers. Pada hari ini mungkin kita sedang mengalami goncangan-goncangan yang luar biasa. Mari kita tetap memiliki jalan lurus, artinya tetap fokus kepada Tuhan, dan kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan, karena pertolongan yang sejati datangnya hanya dari Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.